assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Rasa Riza. Pernahkah kalian bercermin? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan bercermin. Nah, seperti contohnya setiap pagi bangun tidur atau sebelum berangkat sekolah, kita pasti bercermin dulu kan? Nah, saat kita berdiri di depan cermin, kita bisa melihat bayangan diri kita ada di dalam cermin datar. Nah, bayangan yang dibentuk pada cermin datar saat kita berkaca adalah sama dengan kita. Tinggi maupun lebarnya juga sama saat kita sedang mengaca. Besarnya kita di depan cermin pun juga sama besar. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Untuk mengetahuinya, kali ini kita akan menyelidiki pemantulan cahaya pada cermin datar. Yuk kita bereksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melakukan eksperimen optik di mana menyelidiki pemantulan cahaya pada cermin datar. Bahan-bahan yang kita gunakan pertama ada styrofoam, kemudian ada LKPD, ada alat tulis, spidol warna atau twin pen, pensil, jarum pentul, kemudian ada busur, mistar, dan juga cermin. Ya. Pertama-tama kita letakkan LKPD pada styrofoam. Gunanya agar tidak bergerak-gerak atau tidak bergeser. Boleh menggunakan jarum pentul, boleh juga menggunakan pin ya, pin. Yang pertama-tama kita buat garis tempat untuk meletakkan cermin. Kita buat garis. Ini untuk meletakkan cermin. Kemudian kita buat garis normal. Garis normal itu tegak lurus ya. Ini kita kasih N sebagai garis normal. Dan cermin kita letakkan di sini. Sebenarnya untuk lebih memudahkan pekerjaan kita ada baiknya menggunakan plastisin biar dia lengket ya. Nah, di sini saya menggunakan pengganjalnya dengan menggunakan kotak pensil. Seharusnya lebih baiknya itu kita menggunakan plastisin agar tidak seperti ini, agar lebih estetik. Kemudian kita letakkan benda yang mau kita amati. Nah, kita menggunakan jarum pentul berwarna merah, kita letakkan di sembarang tempat saja. Kemudian kita letakkan jarum pentul warna merah juga ini sebagai acuannya. Tengah-tengah garis normal. Nah, maka dari itu kita akan bisa melihat bayangan dari jarum pentul ini. Mari kita lihatnya. Untuk melihat pemantulan cahayanya, kita gunakan juga warna jarum yang sama, yaitu merah. Kita bidik
Jadi dia di cermin, di mana letak bandanya. Benda ini harus sejajar dengan benda acuan ini, jarum pentul acuannya. Kita bidik ya. Nah, kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Nah, itu adalah untuk benda yang pertama. Kita coba untuk yang kedua, yaitu menggunakan jarum pentul berwarna hijau. Kita letakkan saja di sembarang tempat. Di sini. Nah, untuk mengetahui lagi, kita bidik lagi. Jarum pentul yang hijau di sini harus sejajar dengan jarum pentul acuan berwarna merah yang di sini. Nah, kira-kira kita dapat titiknya di sini ya. Kemudian kita mau uji coba satu lagi untuk jarum pentul yang berwarna ungu. Kita letakkan dia di titik ini. Ya. Kita lihat lagi ya, kita bidik lagi di mana kira-kira dia sejajarnya. Nah, kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Nah, setelah selesai boleh kita bongkar lagi ya kacanya, boleh. Nah, ini dia. Sekarang kita mau mengamati benda yang pertama, yaitu benda jarum pentul yang berwarna merah. Jadi kita menggunakan pulpen yang berwarna merah ya. Benda yang pertama kita ada sinar datang. Nah, kita kasih tanda panahnya di sini. Nah, ini kita kasih tanda panah di sini. Ini menunjukkan bahwasanya sinar datang. Kemudian ini sinar pantul yang warna merah ya. Nah, sinar pantul kita kasih tanda panah keluar. Nah, kita boleh cabut jarum pentulnya. Ini untuk benda pertama. S1. Kemudian ini ada S1 absen. Nah, kemudian benda yang kedua tadi berwarna apa? Hijau. Benda pentul yang berwarna hijau. Nah, di sini kita kasih tanda cahaya masuk, ada cahaya masuk. Kemudian ini benda kedua. Yang kedua. Dan kita kasih tanda S2 dan S2 aksi. Nah, untuk benda yang ketiga, ini ada cahaya masuk, benda ketiga. Kemudian cahaya dipantulkan, benda ketiga. Dan kita cabut saja. Ini tanda benda ketiga dan cahaya pantul
untuk benda ketiga. S3 absen. Nah, untuk benda pertama, sudut datangnya. Berarti kita ukur sudut datang benda pertama. Nah, untuk itu sekarang kita ukur sudut datangnya ya. Sudut datang untuk benda yang pertama kita ukur dia sebelah sini. Maka didapatkan hasilnya nih ya, 40 derajat. Ini sudutnya. Maka dia kita tulis 40 derajat di tabel pengamatan. Nah, 40 derajat untuk sudut datangnya. Kemudian untuk yang kedua, sudut pantul untuk benda pertama kita ukur, kita lihat. Nah, di sini ya 41 derajat sudut pantul untuk benda yang pertama. Untuk benda yang kedua, dengan jarum pentul yang berwarna hijau tadi kita lihat sudut datangnya. Sudut datangnya sejauh sini ya, yaitu 27 derajat. Dengan sudut pantul untuk benda yang kedua, sudut pantulnya sama 27 derajat di sini ya. 27 derajat. Kemudian untuk benda yang ketiga, jarum pantul yang ketiga atau yang berwarna ungu, kita lihat sudut datangnya. Sudut datangnya kita dapati di sini 15 ya. 15 derajat. Nah, kemudian sudut pantulnya untuk benda yang ketiga. Ya. 15 juga. 15 derajat. Oke. Nah, inilah hasil dari pemantulan cahaya pada cermin datar. Didapati benda pertama sudut datang 40, sudut pantulnya 41. Nah, benda yang kedua dengan sudut datang 27 dan sudut pantulnya 27. Benda yang ketiga 15 derajat sudut datang dengan sudut pantul 15 derajat. Jadi didapati hasil dari sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Dari hasil penyelidikan pemantulan cahaya pada cermin datar, didapati sudut datang yang hampir sama atau bahkan sama dengan sudut pantul. Jadi di sini kita mencoba untuk 3 benda, 3 jarum pentul. Yang pertama didapati sudut datang yang hampir sama dengan sudut pantul. Kemudian untuk benda kedua, jarum pentul kedua dan jarum pentul ketiga didapati sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi kesimpulannya adalah sudut sinar datang itu sama dengan sudut sinar pantul. Hukum yang dikemukakan oleh Snellius itu ternyata terbukti. Sudut datang sama dengan sudut pantul atau sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Nah, ini bisa dilihat hasilnya.
Jadi pertanyaan yang di awal tadi sudah terjawab ya. Untuk cermin datar biasanya memiliki sifat-sifat khusus yang ditunjukkan pada bayangan hasil dari cermin datar. Antara lain, tinggi bayangan akan sama dengan ukuran tinggi benda. Jadi pada saat kita bercermin, ukuran tinggi badan kita itu sama dengan bayangan pada cermin, tingginya sama besar. Nah, kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Contohnya pada saat kita menjauh, bayangannya akan terlihat menjauh. Ketika kita berdiri di depan cermin, nah kita dapat melihat proses pemantulan cahaya. Nah, maka dari itu kita akan melihat bayangan pada cermin tersebut dikarenakan adanya pemantulan cahaya. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya Riza Aywardani dari SMP Negeri 10 Tapung Hulu. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.